Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurjana dari kelompok 4 dan saya ingin mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami yang berjudul Perkembangan Bahasa dan teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Wayuningsi dari kelas SD 18A3, NIM 1806410077. Perkenalkan, nama saya Anis Monita, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas SD 18A3 semester 4. Nama saya Sevia Rahmawati, NIM 1806410067, kelas SD 18A3. Definisi bahasa. Perkembangan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu in development merupakan suatu proses yang pasti dialami setiap individu. Perkembangan ini adalah bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan sistematis. Menurut Syamsu Yusuf dalam bukunya mendefinisikan perkembangan sebagai perubahan yang progres dan kontinu dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati, yang mana aspek-aspek dari perkembangan meliputi yaitu sebagai berikut: fisik, inteligensi, emosi, bahasa, sosial, dan kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Tahapan-tahapan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terbagi atas 2 periode besar, yaitu periode prelinguistik usia 0-1 tahun dan linguistik usia 1-5 tahun. Mulai periode linguistik inilah mulai hasrat anak mengucapkan kata-kata yang pertama yang merupakan saat paling menakjubkan bagi orang tua. Periode linguistik terbagi dalam 3 fase besar, yaitu fase 1 kata atau holofrase. Pada fase ini anak mempergunakan 1 kata untuk menyatakan pikiran yang ada pada dirinya, baik yang berupa keinginan, perasaan, dan temuannya, tanpa perbedaan yang jelas. Misalnya, kata duduk bagi anak dapat berarti saya mau duduk, atau kursi tempat duduk dapat juga berarti mama sedang duduk. Fase lebih dari 1 kata. Pada fase 2 kata muncul pada anak berusia sekitar 18 bulan. Pada fase ini anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Kalimat tersebut kadang-kadang pokok kalimat dan predikat, kadang-kadang pokok kalimat dengan objek dengan tata bahasa yang tidak benar. Yang terakhir, fase diferensiasi. Periode terakhir dari masa balita yang berlangsung antara usia 2,5-5 tahun. Keterampilan anak dalam berbicara mulai lancar dan berkembang pesat. Dalam berbicara, anak bukan saja menambah kosakatanya yang mengagumkan, akan tetapi anak mulai mampu mengucapkan kata demi kata sesuai dengan jenisnya, terutama dalam pemakaian kata benda dan kata kerja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mata kuliah psikologi tentang karakteristik perkembangan bahasa, yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang terdapat ada 7 faktor, yaitu yang pertama tingkat pendidikan orang tua, yang kedua faktor ekonomi orang tua, yang ketiga hubungan keluarga, yang keempat kesehatan, yang kelima metode pelatih anak, yang keenam kondisi lingkungan, dan yang terakhir kecerdasan anak. Kemudian karakteristik perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Bahasa yang paling sering digunakan yaitu bahasa lisan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud pada seseorang dengan tatanan kata yang mudah dimengerti. Kemudian ada
pengertian dari anak belajar bahasa dari mendengar, melihat, dan menirukan orang-orang di sekitarnya. Beberapa faktor lain juga berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya perkembangan bahasa pada anak. Kemampuan perkembangan bahasa setiap anak berbeda-beda. Pengaruh perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator dalam perkembangan kognitif anak yang berhubungan dengan keberhasilan atau keterlambatannya dalam berkomunikasi di lingkungannya. Keterlambatan anak dalam berbahasa dapat mempengaruhi kemampuan komunikasinya dalam sehari-hari secara pribadi atau lingkungan sosialnya. Dalam hal ini dapat membuatnya sulit belajar bersosialisasi dan kegiatan bekerja lainnya saat dewasa nanti. Dalam perkembangan bahasa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain umur seorang anak, kondisi lingkungan, kecerdasan seorang anak, sosial ekonomi keluarga. Dan di sini saya akan membacakan hasil wawancara atau observasi yang kita dapat, yaitu bernama Revan Febriansyah, alamat Desa Pabedilan Wetan, umur 17 bulan, gejala keterlambatan berjalan. Setelah kita melakukan observasi dan mencari informasi dari pihak saudara, tetangga, sekitar rumahnya, maupun dari orang tuanya, orang tua kandungnya, dan menanyakan langsung kepada orang tuanya, iya, saudara Revan ini mengalami gangguan terlambat dalam berjalan. Di usia Revan ini seharusnya sudah bisa berjalan lancar dengan sendiri seperti anak-anak lainnya. Namun Revan harus dibantu oleh orang tuanya, bisa dikatakan dalam sehari kita yaitu dititah. Di sini saya akan membacakan hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Nah, kami mengobservasi anak yang bernama Salman Asyafiq, tempat tanggal lahir Cirebon 9 Februari 2017, umurnya 3 tahun, alamat Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Gejalanya keterlambatan berjalan dan berbicara. Menurut analisis kami menanyakan kepada orang tua anak tersebut. Kemudian mereka mengatakan, ya memang anaknya mengalami keterlambatan dalam berjalan dan berbicara, dan juga anak ini sudah pernah diperiksakan ke fisioterapi. Pada saat anak usia 1 tahun sudah mengikuti terapi. Setelah itu anak mengalami perubahan, yaitu hanya bisa berdiri saja, itu pun dibantu oleh orang tuanya. Ketika berbicara pun masih belum terlalu jelas. Dari hasil observasi yang saya lakukan, yaitu saya mendapat klien D, yaitu umur 11 tahun sampai dewasa. Saya mengobservasi tentang yaitu nama lengkap Rokesi, dipanggilnya sebagai Rokesi atau Warokesi, tempat tanggal lahir Cirebon 25 Juni 1980, umur 29 tahun. Alamatnya Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Gejalanya yaitu berbicara yang tidak jelas dan mata sebelah kiri berwarna tidak normal. Kemudian ada deskripsi dari saya atau dari kelompok kami. Klien yang kami teliti mempunyai permasalahan dalam kesehariannya. Di antara permasalahan tersebut, dia memiliki kelainan pada tutur bahasa atau berbicara yang sejak lahir tidak jelas dan mempunyai warna mata yang tidak normal dari yang lainnya, yaitu warna mata yang lebih banyak warna putih daripada hitamnya.
Yang kemudian ada analisis dari saya atau kelompok kami. Setelah melakukan observasi dan mencari informasi dari adiknya dan keluarganya, ternyata benar Rokeshi mengalami kelainan pada salah satu organ tubuhnya, yaitu mulut atau cara berbicara, yang pada saat berbicara dia tidak bisa berbicara dengan jelas seperti yang lainnya, dan matanya tidak bisa melihat sebelah atau katarak dari lahir. Dari informasi yang kami dapat, benar bahwa yang Rokeshi alami ini sudah ia rasakan sejak awal lahir. Walau saat kondisinya seperti itu, dia tidak terus-menerus membutuhkan bantuan karena sudah terbiasa dengan kelainan yang dia alami. Kemudian, kesimpulan dari observasi kami yaitu kami simpulkan dengan keadaan saudari Rokeshi saat ini bahwasanya memang merupakan kelainan kognisional atau cacat dari lahir. Dikarenakan di usia yang sudah dewasa atau tua, seharusnya ia memiliki kesempurnaan organ tubuh seperti orang tua atau adik dan di sekitarnya. Namun di usia sekarang, dia sedikit memiliki keterbatasan dikarenakan tidak sempurnanya pada organ tubuh dan pada mulut juga matanya. Yang terakhir ada rekomendasinya. Menurut kami, jika sudah ada yang memiliki kelainan seperti ini, usahakan untuk ibu-ibu yang hamil atau yang sedang mengandung di sekitar lingkungan tersebut rutin mengecek kandungannya dengan cara sering pergi ke posyandu atau puskesmas atau juga dokter kandungan. Karena kasus ini biasanya terjadi dalam kandungan yang usianya 3 bulan pertama pada kehamilan. Oleh karena itu, kita menyarankan agar setiap pada ibu hamil di lingkungan manapun berada wajib menjaga kesehatannya dari segi gizi maupun dari kesehatan ibunya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan tentang wawancara. Klien bernama Lionel Alvin Wijaya. Tempat tanggal lahir Cirebon 30 Juli 2010. Umur 9 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Gejalanya keterlambatan berbicara. Awalnya memiliki gejala pernah demam tinggi 40,1 derajat. Kalau gejala lain tidak diketahui. Bisa saja pada saat masih dalam kandungan atau gimananya juga tidak menyadarinya. Pada usia 1 tahunan, belum ada bisa nunjuk ataupun bicara ringan. Analisis yaitu setelah ditelusuri bahwa anak tidak bisa sama sekali berbicara, setelah kedua orang tuanya sharing ke bidan, dokter saraf, dokter anak, psikolog, lalu mereka terapiin anak semenjak usia 1 tahunan. Sampai sekarang usia 9 tahunan masih terapi bermacam-macam. Hingga sekarang sudah lancar komunikasi dua arahnya meskipun kadang verbalnya suka kebalik-balik.